Selamat datang di podcast Buka Box. Program makan bergizi gratis oleh kebanyakan orang melihat bahwa program ini menolong anak-anak. Tetapi di sisi lain, program ini justru mendapat perlawanan khususnya dari kelompok ibu. Hari ini kita berbicara dengan Ibu Anet Mau, aktivis pendidikan, anggota Aliansi Ibu Ibu Indonesia, Indonesia dan MBG Watch. MBG Watch. Ya. Mau ngasih makan kami kan, mau ngasih makan anak-anak kami kan. Masa kami nggak boleh ngomong? Masa kami nggak boleh kasih rekomendasi? Permisi, mau ngasih makan kami kan, pakai uang kami kan, pakai uang kami, pakai keringat kami, yang kami harus serahkan dan nggak boleh berdebat. Pajak main potong. Oke, tapi ketika Anda memberi makan kami, anak-anak kami, please be civilized. Beradablah. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Adakah permintaan maaf? Adakah ganti rugi secara sosial? Bapak ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi, dan kita berkata kita sedang membela orang miskin. How dare you? Ibu Anet, kenapa Anda berjuang untuk melawan program ini? Sebuah kehormatan buat saya untuk boleh berbicara di Buka Box. Pak Pater mengundang saya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Dan saya mau menyoroti ini dengan mengkaitkan tema makan bergizi gratis dengan ND sebagai sebuah tempat yang sebenarnya sejak lama sudah dibiarkan atau ditinggalkan oleh pemerintah. Jadi saya mau meluruskan narasi bahwa daerah-daerah tertinggal itu bukan daerah tertinggal. Tertinggal itu adalah ketika semua daerah diberikan kesempatan yang sama, tapi ada daerah-daerah kemudian tidak bisa berpacu dengan cepat. Tapi semua diberikan kesempatan yang sama. Dalam artian semua dibangunkan sarana prasarana fasilitas yang sama, semua diberikan budget atau anggaran yang sama, tapi kemudian mungkin ND orang-orangnya tidak cukup terampil, tidak cukup pintar untuk sama-sama maju ke depan. Itu tertinggal. Tapi kalau Oke. ditinggal itu beda. Ditinggal itu sebenarnya dari awal sudah ada diskriminasi, sudah ada ketidakberpihakan terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur Indonesia. Kita tahu perlakuannya berbeda, Pater. Kita tahu dalam hal pembangunan sarana prasarana umum, dalam hal fasilitas publik, dalam hal anggaran, itu sangat berbeda. Jadi simpati saya, empati saya, rasa cinta dan hormat saya pada teman-teman di ND yang sebenarnya ditinggal sejak lama oleh pemerintah. Nah, dari kata ditinggal ini sebenarnya kita kemudian bisa melihat bagaimana bagaimana kata ditinggal ini kemudian menjadi satu senjata utama bagi pemerintah untuk kemudian mengatakan bahwa ini program yang baik. Dan sekali lagi saya dari sudut diksi dan bahasa mau mengkoreksi bahwa program itu adalah sesuatu yang harusnya bertujuan untuk publik. Ketika kita bicara program, itu kita bicara yang harus dimenangkan adalah kepentingan publik. Yang harus dimenangkan adalah bagaimana publik bisa mendapatkan manfaat yang besar dari sebuah program. Itu kalau programnya. Dan program itu kalau dalam ilmu kebijakan publik, Pater, itu ada prosesnya. Pertama studi dulu, kajian dulu, riset dulu. Sehabis itu bisa langsung jalan? Tentu tidak. Perencanaan, sehabis studi, kajian, riset, undang berbagai orang yang akan terlibat, undang berbagai orang yang akan terdampak oleh program ini. Siapa yang akan mengerjakan? Ini program akan berdampak bagi siapa? Dan bahkan meneliti apakah ada dampak-dampak buruk dan negatifnya. Jadi sesudah studi, kajian, riset, ada perencanaan. Lalu baru dipikirkan ini siapa yang akan membiayai, pakai uang siapa, bagaimana pelaksanaan pembiayaannya. Sambil kemudian pasti ada mitigasi. Kalau bicara soal pembiayaan, uang yang akan dipakai berarti ada juga mitigasi bagaimana kalau uang ini tidak tepat sasaran. Apa caranya untuk menutup celah-celah di mana uang ini akan tidak efektif? Contoh, pemborosan anggarannya akan ada di mana? Penyelewengan anggarannya akan ada di mana? Siapa yang akan mengawasi?
Sesudah studi kajian riset, perencanaan, pembiayaan, memilih penyelenggara yang tepat siapa, lalu belum bisa langsung jalan, Pater. Kalau di ilmu kebijakan publik, saya belajar dari kawan-kawan dari Selio, saya belajar dari kawan-kawan aktivis di aliansi yang lain. Bikin dulu simulasi atau pilotingnya. Jadi mari dicoba dulu di kabupaten mana, lalu kalau berlangsung baik diperluas di provinsi mana, lalu kemudian harus ada pemetaan. Tentu saja MBG di ND akan berbeda dengan MBG di Lampung karena demografi masyarakatnya berbeda. Karena mungkin bisa dipelajari pola stuntingnya berbeda, tingkat kemiskinannya berbeda. Cara masyarakat adat di sana, cara masyarakat setempat di sana dengan adat dan budaya, cara makan mereka seperti apa. Lidah orang NTT, lidah orang ND dengan lidah orang Jawa beda. Makanan apa yang harus dipasok ke sana? Apa pangan lokalnya di sana? Apa kekayaan alamnya? Itu semua memerlukan proses yang panjang sebelum kemudian ada eksekusi bertahap. Setelah piloting, ada eksekusi bertahap. Tentunya dalam piloting itu juga harus ada evaluasi dan perbaikan. Karena ketika dicoba, kita jadi tahu kan lemahnya di mana. Sesudah itu baru kemudian bisa dijalankan bertahap pula. Misalnya mungkin seluruh Pulau Timor dulu. Lalu kemudian makin besar, kemudian sekarang Timor dan Sulawesi. Sekarang Timor dan Sulawesi dan Papua. Baru seluruh Indonesia. Karena lagi-lagi negara kita adalah negara kepulauan. Jadi Pater kalau melihat dari runtutan harusnya proses pelaksanaan atau pembuatan kebijakan publik seperti itu, kita bisa langsung mematahkan MBG ini bukan program. Jadi kata program saja di mana-mana saya bicara, di podcast, di diskusi, saya mengkoreksi semua yang bertanya kepada saya, bagaimana Ibu Anet menurut Bu Anet program MBG? Ini bukan program, karena satu pun dari runtutan proses tadi tidak terpenuhi dengan baik. Jadi ini tuh proyek. Kenapa proyek? Karena dari awal berjalan Januari 2025 tidak ada perangkat hukumnya. Bagaimana mungkin pemerintah itu memakai pajak rakyat tanpa perangkat hukum? Bagaimana mungkin Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dana sebegitu besar, 1 triliun rupiah per hari, 335 triliun hanya untuk tahun anggaran 2026, kalau tidak ada peraturan perundangan yang jelas. Jadi MBG ini adalah proyek yang berjalan tanpa undang-undang yang jelas. Ketika sudah berjalan 10 bulan, kurang lebih akhir Oktober atau awal November, lahirlah undang-undang mengenai pendirian BGN. Jadi sudah jalan dulu, Pater, baru ada perangkat hukumnya. Sehingga pertanyaannya apakah negara ini negaranya Prabowo Subianto atau negara Republik Indonesia? Di mana kita punya aturan-aturan perundangan sebelum mengeluarkan sejumlah besar uang dan kemudian dibungkus dengan rapi dengan katanya demi kebaikan masyarakat. Mungkin saya mengawali dengan itu dulu, Pater. Oke. Sampai di situ Ibu, saya tertarik dengan penjelasan Ibu bagaimana sebuah program itu muncul. Tapi kalau bicara soal MBG sebagai MBG, menurut pendapat Ibu Anet, MBG ini baikkah atau program ini yang bermasalah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan? Ya, kalau tadi kita melihat perencanaannya sudah buruk ya. Perencanaan sudah buruk karena sekali lagi tidak pernah ada pertanyaan kepada para kepala sekolah. Kepala sekolah adalah kemudian pihak yang akan tentunya sangat terdampak dalam keseharian pelaksanaannya. Juknis dan Juklaknya melibatkan kepala sekolah dan guru-guru dan sistem yang berjalan. Tidak pernah diajak untuk bicara bagaimana ini prosesnya pemberian makan bergizi gratis kepada murid-murid. Oke, kemudian kita tahu pihak yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal pemenuhan gizi itu adalah puskesmas. Puskesmas juga tidak pernah diajak bicara. Siapa yang terlibat di puskesmas? Ibu-ibu, kami yang terlibat. Dari dulu ujung tombak puskesmas adalah para ibu ya, Pater ya. Tenaga kesehatannya, oke, penyuluh posyandunya, yang door to door dari pintu ke pintu memahami warga di RT saya yang miskin yang mana, ibu hamil yang perlu dibantu itu yang mana, itu kan perempuan yang paham. Bahkan sampai kemudian kader puskesmas yang dari rumah ke rumah mungkin melihat dan meneliti, ibu kami mau lihat di rumah ibu ada jentik-jentik nyamuk tidak, ini ada wabah demam berdarah, itu kekuatannya kan adalah ibu-ibu.
Dan itu tidak pernah diajak bicara. Sementara program ini jargonnya, semboyannya adalah membantu para ibu dan perempuan untuk pemenuhan gizi keluarga. Disinilah pelecehan itu terjadi. Apakah karena ini maka Ibu Anet mengatakan bahwa program makan bergizi gratis adalah program yang sangat Merendahkan patriarkis perempuan. dan Karena sangat kerja-kerja perawatan keluarga, kerja-kerja perawatan, mau perawatan keluarga, perawatan budaya, perawatan adat istiadat, perawatan dalam tingkat komunitas, bahkan perawatan adat secara luas, itu selalu ujung tombaknya perempuan. karena Kalau kita itu bicara mengenai, ya, coba kita lihat saja acara-acara adat yang ada di ND misalnya. hmm, Siapa yang berperan paling utama? Perempuan, bukan? Dari mulai memasak, dari mulai menyebarkan berita, dari mulai prosesi adat, perempuan itu menempati posisi yang sangat penting. Di semua adat saya pikir seperti itu. Karena kerja-kerja perawatan keluarga, merawat suami, merawat anak, merawat rumah, memastikan semuanya sehat, bagaimana keluarga kebutuhannya tercukupi, mengelola ekonomi keluarga, itu selalu tugas perempuan. Jadi bagaimana mungkin negara kemudian menyatakan inilah cara terbaik untuk memberi makan anakmu. Inilah gizi yang dari pemerintah, inilah yang terbaik. Sementara kita melihat sendiri dalam hal itu, bagaimana rupiah yang keluar itu di mata ibu-ibu itu kami tersinggung sekali melihat 10.000 datangnya bentuknya seperti itu. Makanan yang bukan sehat, makanan yang bukan lokal. Bagaimana mungkin anak-anak dikasih makannya hamburger, Pater? hmm, Itu kan bukan adat budaya kita. Sementara di kita punya jagung, kita punya kimpul, kita punya berbagai macam ubi jalar, kita punya singkong, talas, gadong, kita punya banyak sekali pilihan pangan lokal. hmm, Tapi kemudian ini yang saya pikir tadi kita perlu lihat dan hubungkan benang merahnya. Tadi saya bilang NTT atau ND ini ditinggal, bukan tertinggal. hmm, Ya. Kemudian kita lihat program ini tidak ada step-step untuk perencanaan sebuah kebijakan publik yang baik. Kemudian dibungkusnya adalah kita ingin membantu para ibu yang anaknya stunting. Kita ingin membantu para ibu yang miskin, yang ekonominya kemudian rendah, kemampuan ekonominya buruk. Program di mana yang terjadi sebenarnya adalah instruksi dari atas ke bawah, hmm, top to bottom. Nah, ini sebenarnya tidak kaget. Ini bukan satu hal yang mengagetkan di mata saya, teman-teman MBG Watch, teman-teman Aliansi Ibu. Kenapa? Karena memang sejak Prabowo Subianto naik menjadi presiden, yang dia kerjakan adalah mulai merubah secara segera semua institusi negara dan program-program itu militeristik. hmm, Saya ulangi sekali lagi, militeristik. Dan kalau kita bicara militeristik, itu bicara soal patriarki, bukan? Bicara bagaimana sebuah sistem yang dikendalikan oleh pria itu menekan ke bawah, di mana tekanan itu menuntut ketundukan penuh, menuntut kepatuhan penuh. Jadi tidak boleh protes. Jadi nggak boleh protes. Loh, bukan begini cara orang ND makan, bukan begini cara orang Sulawesi makan. hmm, Bukan begini cara orang Papua makan. Kenapa di Papua dikasih roti? Kita kan bukan negara di mana gandum tumbuh. Apa tidak ada yang lain yang bisa dikatakan bergizi selain roti? Tetapi itu kemudian menjadi benar karena Badan Gizi Nasional sebagai eksekutor MBG itu punya MOU dengan industri-industri makanan. Jadi ini sekali lagi kembali lagi proyek yang menguntungkan oligarki. Proyek yang menguntungkan industri, bukan proyek yang membangkitkan ekonomi warga dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Makanya proyek ini kemudian sangat patriarki. Selain bisa dilihat dari desainnya yang militeristik, dan tentu saja militer yaitu TNI dan juga polisi sebagai aparat negara ikut masuk ke dalamnya. Dalam satu program pemberian makan bergizi gratis, TNI dan Polri ikut punya dapur. Ikut dalam tanda petik mengamankan program ini. Mau diamankan dari apa, Pater? hmm, Apakah ada ancamannya? Tentu saja ada. Seperti saya yang melawan. hmm, Jadi hadirnya militer dan aparat dalam pemberian atau pelaksanaan program ini, kita sudah tahu tujuannya untuk apa. Mengamankan dalam arti tidak boleh ada protes. Tidak boleh ada alternatif lain. Ini sudah yang paling benar ketika negara berkata A, kita harus bicara A. Masalahnya adalah negara berkata A tanpa proses inklusivitas, yaitu kita diikut sertakan. Bukankah yang terdampak adalah para ibu?
Bukankah yang terdampak adalah ibu-ibu pelaku UMKM, ibu-ibu yang jual bumbu di pasar, ibu-ibu yang jual sayur di pasar, ibu-ibu penyuluh tenaga kesehatan di puskesmas? Bukankah yang terdampak adalah ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang anaknya kemudian sepanjang Juli 2026 sudah kembali lagi mengalami keracunan demi keracunan demi keracunan. Dan sekali lagi mohon maaf kalau kemudian di segmen awal ini saya kembali untuk mengkoreksi diksi. Bukan keracunan, Pater, diracun oleh negara. Keracunan adalah dari kata keracunan, kalau kita lihat akar bahasa Indonesianya, itu adalah peristiwa yang tidak disengaja, sebuah kecelakaan dan kesalahan. Tetapi kalau berulang kali, ini bukan ketidaksengajaan dan kesalahan. Tapi ini adalah kesalahan yang dipelihara dan terus-menerus terjadi. Sepanjang Juli 2026, baru ketika tahun ajaran 2026 dimulai, sudah terjadi begitu banyak keracunan. Terbaru adalah di Jayapura. Saya sangat berduka sekali melihat keracunan yang ada di Depapre Jayapura. Sebuah daerah yang fasilitas kesehatan publiknya bahkan buruk, tapi anak-anaknya diracun oleh negara lewat program MBG. Yang terjadi adalah anak-anak dirawat di infus di tenda. Karena fasilitas puskesmasnya tentu beda dengan yang ada di Pulau Jawa. Lalu kita tahu ada juga di Lampung, di Wates, di Semarang, Jepara, Rembang, Garut, Cibatu, Jawa Barat, aduh, saya tidak bisa menyebutkan lagi, begitu banyak yang terjadi sepanjang ini. Baru 9.000 anak di Juli 2026. Jumlah total yang diracun oleh negara itu sampai hari ini per hari ini antara 38.000 sampai 40.000 dengan program yang berlangsung 1,5 tahun saja. Jadi dengan segala hormat, jangan pakai istilah keracunan. Ini bukan sesuatu yang tidak disengaja. Ini adalah lemahnya pengawasan. Ini adalah tidak ada standar juknis dan juklak yang ketat. Ini adalah penghinaan kepada rakyat yang membiayai program ini lewat setiap tetes keringat dan darah yang bayar dalam bentuk pajak. Karena itu saya tidak bisa untuk tidak emosional ketika membicarakan program-program ini. Saya tidak bisa untuk tidak marah. Saya tidak bisa untuk tidak tersinggung sebagai perempuan, di mana seluruh pengetahuan yang ada di kepala kita adalah tentang kerja-kerja perawatan keluarga. Oke. Sejauh ini kami amati Ibu Anet memang sangat berjuang, termasuk dengan beberapa pernyataan di podcast ini. Ibu Anet juga hadir di Komisi 9 DPR RI untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Ibu Anet. Pertanyaan kami, sejauh mana Ibu Anet merasa bahwa sampai dengan hari ini suara Ibu Anet yang masih diabaikan? Pada bagian mana? Di era Dadan Hindayana, beliau adalah ahli serangga. Ahli serangga, tapi kemudian diangkat oleh Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Kepala Badan Gizi Nasional. Kalau kita lihat struktur elit atau struktur utama dari BGN ini, mari kita hitung persentasenya berapa sih yang perempuan. Ya, jadi bahkan yang masuk adalah TNI sebagai wakilnya Dadan Hindayana, dan ada satu orang ibu yang namanya Nani Esdeyang yang kita tahu ketika Dadan Hindayana ditangkap dalam indikasi mega korupsi MBG, itu Nani Esdeyang masuk, ya, naik menjadi kepala. Yang ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan besar bagi publik. Jadi kami dari pihak perempuan di berbagai aliansi komunitas warga, aliansi-aliansi sipil itu menganggap Ibu Nani walaupun perempuan dia tidak mewakili suara kami, karena dia berdiri di pihak yang menganggap bahwa piring makan anak-anak kami itu perlu didikte oleh negara. Ya, jadi itu satu hal. Kemudian kami juga merasa bahwa dari awal seperti yang saya tadi sudah jelaskan, kaum perempuan tidak diajak untuk bicara. Sementara pada saat ini yang paling menderita di baris terdepan mengalami banyak sekali dampak buruk dari program ini adalah kaum perempuan. Saat ini yang terdampak, Pater, adalah UMKM di setiap wilayah. UMKM yang mengandalkan pemasukan atau kekuatan ekonominya dari berjualan makanan. Baik itu ibu-ibu pedagang makanan, mari kita katakan warteg,
ya, warung Tegal, warung-warung makan, ya, Kantin. ibu-ibu yang ada di kantin-kantin sekolah, ibu-ibu penjual bumbu, penjual bahan-bahan pasokan yang ada di pasar, ya, termasuk ibu-ibu UMKM yang mungkin di sekolah anaknya dia menawarkan pada ibu-ibu lain, saya ada mau bikin risol minggu depan, mau ikut nggak? Mau ikut nggak open PO makanan? Itu semuanya sekarang sekarat, Pak. Kalau tidak bisa dibilang mati, dimatikan oleh sebuah program yang katanya mau membela ekonomi rakyat. Kemudian ibu-ibu seperti saya sendiri merasakan ketika pergi ke pasar, itu harga bahan-bahan naik. Justru kami sangat terhibur ketika selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu MBG ini secara nasional tidak berjalan karena libur sekolah. Di situ harga-harga normal, Pak. Bahkan cenderung turun. Jadi mau bagaimanapun pemerintah dibungkus dengan jargon-jargon yang estetik, yang baik, ya, dibungkus dengan bicara ini, bicara itu. Intinya yang merasakan di bawah, apakah program ini menjawab kebutuhan keluarga? Sekali lagi kebijakan publik adalah sebenarnya diutamakan untuk menjawab kebutuhan publik dan berdampak baik kepada publik, itu tidak kami rasakan. Yang kami rasakan adalah ibu-ibu seperti saya, kalau bawa 100.000 ke pasar, tadinya dapat A, B, C, D, E, F, G. Sekarang bawa 100.000 ke pasar, dapatnya A, B, C, D saja. Kita yang merasakan bagaimana harga-harga barang-barang itu naik. Kenapa? Karena pasokan pangan itu lebih diutamakan untuk SPPG. Dapur-dapur pelaksana program MBG ini. Dan kita tahu, itu tidak ngambil dari bawah, Pak. Jadi mereka tidak belanja bumbunya itu ke ibu tukang bumbu di pasar ND misalnya, atau di kecamatan-kecamatan. Bukan begitu caranya. Mereka ambil dari atas rantai pasoknya. Sehingga lagi-lagi yang diuntungkan adalah yang di level atas. Yang di level pedagang besar, yang di level oligarki. Susu yang dipakai kerjasama dengan Ultra. Mereka punya MOU, Memorandum of Understanding dengan Ultra. Bukan ambil susu dari peternak, bukan. Bukan ambil sayur dari ibu-ibu pelaku kegiatan berkebun di masyarakat, bukan. Bukan ambil sayur dari ibu-ibu yang mengerjakan hidroponik, yang punya ladang sepetak-sepetak, kemudian dibantu supaya sayurnya ini bisa berkualitas baik, supaya bisa kemudian memasuk SPPG, bukan. Tapi mereka ambil dari perusahaan-perusahaan agribisnis. Sehingga yang rakyat dapat di level bawah adalah kualitas bahan pangan yang sudah supernya itu ke SPPG, kami dapat yang di bawah supernya atau KW1, KW2, KW3 di rantai pasok berikutnya dengan harga super. Oke. Ini kan kita bicara hukum ekonomi penawaran dan ya kan? Ini Ya. kan sesuatu yang hal-hal yang normal. Jadi mereka itu bilangnya memanfaatkan ekonomi warga lokal, tidak. Yang terjadi bukan seperti itu. Karena kita kan berdialog di tingkat lokal. Oke. Para pedagang pasar diambil jualannya untuk SPG, tidak. Ambil bumbu dari ibu-ibu sekalian, tidak. Kita tanya ke kelurahan, apakah yang digerakkan adalah pengusaha-pengusaha catering lokal yang di level kelurahan, level kecamatan? Tidak. Semuanya terpusat, semuanya rekanan masing-masing dari para investor yang sudah menanamkan modal di SPPG. Karena itu Oke. ketika program ini sempat kemudian berhenti selama beberapa waktu untuk libur sekolah, yang teriak-teriak bukan murid loh, Pater. Murid berdemo, kami kelaparan, kami butuh makan, tidak. Yang berdemo, yang protes, yang datang ke BGN untuk protes bahwa program ini jangan dihentikan, itu bukan anak sekolah, bukan guru, bukan kepala sekolah, tapi para pengusaha SPPG-nya. Berarti lagi-lagi kita dikonfirmasi bahwa MBG ini adalah sebuah proyek bancakan, proyek bagi-bagi uang, proyek yang ramai-ramai menggerogoti pajak rakyat. Oke. Kami membaca sepintas, Ibu Anet juga guru. Ya. Dan MBG ini punya kaitan dengan profesi Ibu sebagai seorang guru. Karena terlepas dari keputusan MK terakhir, Ya. MBG pernah menggunakan biaya pendidikan untuk mendukung program ini. Apa pendapat Ibu? Apa yang salah di situ? Iya. Jadi kalau kita mau cermati lagi bagaimana teman-teman dari KOSPI itu adalah Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia. Mereka ini adalah rekan-rekan guru di berbagai daerah ya, yang disupport juga oleh JPPI, Jaringan Pengaman Pendidikan Indonesia. Bagaimana mereka ini mau memperjuangkan. Jadi saya
secara pribadi ini mau menggarisbawahi bahwa betapa luar biasanya usaha yang dilakukan oleh rakyat, Pater, untuk menunjukkan yang benar itu yang mana. Jadi untuk memperjuangkan kebenaran ini usaha rakyat itu luar biasa. Pater bisa bayangkan, mendatangkan guru-guru dari berbagai pelosok Indonesia ke Jakarta dengan dana dari komunitas. Ini orang bersolidaritas, berdonasi. Bagaimana supaya pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ini bisa berjalan. Inilah upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk kemudian mendebat negara, berargumen dengan negara bahwa kami rakyat perlu tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa. Kita pasti tidak lupa ya ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan dengan terbuka, dengan arogan, dengan kebanggaannya di media nasional mengatakan bahwa makan bergizi gratis MBG itu tidak mengambil porsi dari anggaran pendidikan. Dia mengatakan itu dengan jelas dan disupport juga oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti yang mengatakan hal yang sama bahwa MBG sama sekali tidak mengurangi porsi anggaran pendidikan. Tapi dengan putusan MK ini itu semua patah, Pak. Ya. Itu semua patah karena kemudian MK menyatakan bahwa MBG bukan komponen utama dalam anggaran pendidikan. Dan selama MBG berjalan memang sudah, bukan pernah lagi, tapi sudah. Dan sampai sekarang masih terus mengambil porsi dari anggaran pendidikan. Jadi bahkan hanya untuk mendudukkan persoalan itu saja, warga masyarakat harus berjuang sendiri, bersolidaritas antara mereka sendiri untuk kemudian mendaftarkan perkara ini ke MK, mengikuti proses sidang yang terus-menerus sampai putusan ini keluar. Jadi hanya untuk mendudukkan masalah ini dengan benar, bahwa ini loh yang benar, itu warga masyarakat perlu berjuang sendiri. Tetapi kemudian kami tetap merasa bahwa MK ini tidak melaksanakan marwahnya atau panggilan naluri kebenaran dan keadilan yang sejati. Karena MK juga menyatakan bahwa MBG ini program yang konstitusional. Hanya karena MBG ini diucapkan oleh Prabowo Subianto sebagai janji kampanye. Jadi ini sebenarnya satu hal yang ironis. MK menyatakan MBG selama ini memang pakai anggaran pendidikan dan dengan memakai anggaran pendidikan terbukti inkonstitusional. Tapi di satu sisi MK juga mengatakan bahwa MBG tidak akan dihentikan karena ini konstitusional programnya. Hanya karena dia diucapkan sebagai janji kampanye. Nah, ini yang kemudian diperdebatkan lagi oleh masyarakat. Apakah kalau orang berucap, seorang capres pada waktu itu tahun 2024 berucap bahwa saya akan memberikan makan bergizi gratis jika saya terpilih, apakah itu kemudian berkekuatan hukum tetap dan langsung menjadikan janji ucapan itu sebagai sebuah program yang konstitusional? Jadi kami melihat sekali lagi, MK ini tidak berpihak 100% pada kebenaran dan keadilan. Dia bermain di level ambigu. Dan kami juga menyoroti bahwa ambigunya ini kemudian menjadi satu kata yang sekarang juga ramai diperbincangkan di publik. Bahwa MK memberikan waktu selambat-lambatnya 2028 untuk pemerintah memisahkan atau mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan. Sementara kalau sudah dikatakan MBG itu ambil anggaran pendidikan itu inkonstitusional, kenapa tidak sekarang? Kenapa tunggu 2028? Berarti kan tiap hari per hari itu triliunan diambil daripada mandatory spending menurut Undang-Undang Dasar, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa 20% dari APBN itu harus secara eksklusif memenuhi tugas-tugas dan pokok-pokok fungsi dari bagaimana pendidikan harus berjalan. Di mana MBG itu bukan komponen utama. Harusnya 20% mandatory spending itu untuk perbaikan sekolah, pendirian sekolah baru di mana di berbagai pelosok Indonesia masih terdapat banyak sekali anak sekolah tidak bisa sekolah. Karena sekolahnya nggak ada, Pater. Bukan karena mereka miskin lalu kemudian akses ke sekolahnya rusak, tapi sekolahnya sendiri nggak ada. Dan di banyak tempat lain justru sekolahnya ada tapi tidak memadai. Atau sekolahnya ada tapi terlalu jauh. Karena jauhnya jarak ini juga sebenarnya adalah petunjuk bahwa sekolahnya kurang, bukan? Harusnya bisa dibikin sekolah-sekolah lain yang lebih dekat. Sehingga tidak perlu anak-anak sekolah itu harus berenang. Harus naik jembatan gantung. Harus mempertaruhkan nyawa setiap hari. Kok
Mau pergi sekolah setiap hari kayak orang mau pergi berperang ya, bisa ada resiko kehilangan nyawa. Mereka bergantungan di jembatan, Pater. Mereka kemudian berenang di air. Mereka melewati daerah-daerah yang berbahaya. Anak sekolah. Dan kemudian seakan-akan ketika mereka sampai di sekolah dengan sudah pakaian basah, dengan sudah capek, berjam-jam berjalan kaki, kemudian dihidangkan rantang MBG, dan itu adalah sebuah kebaikan negara. Oh, sangat tidak manusiawi. Jadi Dan di ya sini Ibu Anet mau katakan bahwa jika ini dibiarkan, tidak ada pemisahan antara anggaran pendidikan dengan program MBG, maka akibat jangka panjang terpuruknya berbagai fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya wilayah betul, timur. betul. Saya mau Hmm. pakai satu kata yang saya pikir bahkan tidak cukup untuk menggambarkan apa yang pemerintah lakukan saat ini. Biadab, Hmm. biadab. Kebiadaban tidak selalu lahir dengan ada darah, ada perang, atau tindakan yang kelihatannya represif. Mhm. Kebiadaban adalah bagaimana anak-anak yang harusnya punya hak untuk keluar dari kemiskinan dengan cara mereka bersekolah yang baik dan benar. Itulah satu-satunya cara orang bisa keluar dari kemiskinan. Itulah satu-satunya cara orang bisa keluar dari keterbatasan. Kalau mereka punya pengetahuan, kalau mereka dibimbing dengan baik, diisi dengan baik. Tapi pemerintah merampok hak itu, merampas hak itu. Terutama Oke. hak guru-guru untuk bisa fokus pada anak didiknya. Menyusun sebuah pembelajaran yang kreatif, Hmm. yang kuat. Guru-guru harus bisa serius, telaten, ngurusi anak-anak didiknya. Tapi sekarang apa yang kita lihat? Guru dengan gaji 300.000 per bulan, mana bisa dia telaten ke anaknya, satu persatu dia tekuni, satu persatu dia bimbing. Tidak bisa, karena dia harus Hmm. buka warung, dia harus ngojek, dia harus jualan, dia harus memulung untuk dia bisa hidup sebagai seorang guru. Jadi tidak ada kata lain yang pantas untuk itu kecuali biadab. Tapi kemudian kalau kita tarik lagi kepada asta-citanya Prabowo, yang katanya mau melahirkan generasi Indonesia emas, ini kan jadinya patah semua, Pater. Di mana Indonesia emasnya? Indonesia emas buat siapa? Buat anak-anak yang ada di level atas. Karena kita bisa melihat NTT, saya tidak tahu angka persisnya, sampai sekarang masih tetap menjadi provinsi dengan gizi buruk dan angka stunting. Salah satu yang tertinggi selain Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan. Ini NTT dari zaman Presiden Soeharto, Pak. Dari zaman Orde Baru, ini nggak lepas-lepas rekornya. Hmm. Sebagai provinsi dengan angka stunting terburuk, angka gizi buruk yang terburuk, dan angka pendidikan yang salah satu yang terendah, capaian pendidikan di NTT. Mhm. Apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto? Dengan jargon-jargonnya, dengan semboyan-semboyannya. Dan memberlakukan program makan bergizi gratis ini sebagai sebuah juru selamat, sebagai solusi, satu solusi untuk semua. Ya. Solusi untuk semua masalah yang begitu rumit berkelindan dalam pendidikan Indonesia, solusinya hanya satu, MBG. Itu sebuah kebodohan dan kebiadaban buat kami di MBG Watch. Ibu Anet, saya berasal dari Flores dan saat ini tinggal di Inde sebagaimana saya sampaikan di awal. Ya. Dan saya tidak bicara soal data akurat yang saya terima dari Ya. kantor apapun yang formal, tetapi dari pengamatan mata, eh, di Flores ada sekolah yang memang baik. Di Flores ada sekolah yang memang unggul, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Tetapi saya juga tidak menutup mata bahwa di Flores ada juga sekolah yang tertinggal. Ada sekolah yang cuma 17, 20, 30 siswa dari kelas Ya. 1 sampai kelas 3 Ya. karena kurangnya tenaga guru. Ada sekolah yang untuk menjangkau ke sekolah, siswa harus melintasi banyak alur sungai. Ya. Ada banyak sekolah yang kekurangan fasilitas bangku, meja, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, MBG berjalan nih, Bu Ani. Dan sejauh ini masuk sampai ke wilayah Flores. Apakah satu kotak makanan cukup menjawab persoalan-persoalan sebagaimana yang saya amati minusnya Flores dalam dunia pendidikan? Ya, tentu saja tidak. Jawabannya sangat terang benderang sebenarnya. Jadi sekali lagi yang coba untuk terus kami suarakan adalah
menyuarakan suara-suara yang tidak didengar ini, Pater. Di berbagai wilayah Indonesia, ada banyak sekali guru yang merasa tidak berdaya. Sementara guru ini adalah profesi yang harusnya seluruh elemen negara itu mensupport profesi yang namanya guru. Oke, Jadi justru guru ini ya justru di situ kami ingin menggali lebih jauh dari Ibu Anet. Jika tidak dengan satu kotak untuk menjawab persoalan itu, ya apa yang paling paling dibutuhkan sebenarnya untuk wilayah-wilayah seperti ini, sebagaimana yang saya gambarkan di Flores ya. seperti tadi? Oke. Jadi ini kan saya mau menyoroti apa yang dikatakan oleh Sudaryono, Kepala BGN yang baru, yang mengatakan bahwa kenapa jumlah sekolah yang tidak diperbaiki, kenapa jumlah sekolah rusak dihubungkan dengan MBG. Dengan bodohnya, Sudaryono berkata bahwa sebelum ada MBG sekolah juga sudah rusak. Sebelum ada MBG juga sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah rusak. Jadi bukan karena MBG sekolah-sekolah itu menjadi rusak. Sebelum ada MBG juga kemudian ada banyak penyelewengan dalam dunia pendidikan. Lah, justru di situ letak masalahnya. Kita tahu memang indeks korupsi Indonesia ini salah satu yang tertinggi di dunia. Masuk 10 besar. Juara kita dalam hal mengkorupsi uang rakyat. Kalau itu sudah terjadi bahkan sebelum ada MBG, betapa parahnya kondisi itu semakin menjadi-jadi ketika MBG masuk sebagai elemen di anggaran pendidikan. Jadi tidak bisa untuk kemudian memisahkan dua hal ini tidak berhubungan, justru sangat berhubungan. Jadi begini, menurut angka yang ada di JPPI, Jaringan Pengaman Pendidikan Indonesia, saat ini ada 4 juta anak Indonesia tidak bersekolah. 4 juta anak. Kenapa tidak bersekolah? Faktornya banyak. Pertama, faktor yang sering orang kemudian pikirkan yang pertama adalah ekonomi. Bukan. 4 juta anak Indonesia tidak bersekolah itu bukan faktor ekonomi. Pertama apa? Sekolahnya tidak ada. Ini yang publik jarang dengar dan tidak tahu. Karena ruang-ruang untuk membicarakan ini, ruang-ruang diskursus dan diskusi untuk hal ini sangat sedikit. Sekolahnya tidak ada. Karena Dan itu ini pembalikannya beberapa kotak makanan MBG yang harusnya dibutuhkan di Flores adalah pengadaan fasilitas bagaimana pengadaan yang Ibu Anet fasilitas sekolah. sampaikan. Bagaimana sekolah itu didirikan dan tidak perlu tunggu murid. Maksud saya begini, berkeadilan adalah ketika ada warga Indonesia yang tinggal di balik bukit, di balik gunung, seberapapun anak yang ada di situ, tanggung jawab pemerintah menyediakan sekolah di situ. Hanya 1 kek, hanya 2 kek muridnya, hanya 3 kek muridnya, itu adalah sistem keadilan sosial yang selalu kita pakai bersumber dari Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah tugas negara, mau berapapun anak didiknya, dirikan sekolah di situ yang terjangkau di setiap kampung. Bukan memaksa orang keluar dari kampung, saya tidak peduli kamu punya ongkos berapa, tapi sekolah kami dirikan di kecamatan. Lalu anak-anak harus pergi ke kecamatan. Termasuk menyediakan guru-guru. Bagaimana caranya guru-guru itu bisa dari kecamatan, dari kabupaten, didatangkan ke kampung-kampung untuk mengajar. Tentu perlu biaya. Untuk itulah setiap rakyat membayar pajak. Untuk itulah pajak rakyat harusnya kembali kepada masyarakat. Jadi ini yang harus didudukkan dulu dengan benar. Bahwa bukan karena semata-mata penyebab berikutnya memang ekonomi. Tapi penyebab pertama, sekolahnya tidak ada. Dan ini terjadi polanya di seluruh wilayah Indonesia. Boleh silakan nanti di cross check untuk yang mendengar podcast ini. Contoh misalnya di ND. Mari kita ambil contohnya ND. Di ND ada berapa sekolah dasar? Mari kita lihat kemudian jumlah sekolah menengah pertamanya berapa. Jadi kalau misalnya ada 100 SMP, itu ada 100 SD, maafkan saya salah. Ada 100 SD misalnya di sebuah wilayah ya. Misalnya di sebuah kabupaten ada 100 SD sekolah dasar. Mari kita lihat SMP-nya. SMP-nya biasanya jauh di bawah setengahnya. Jadi kalau ada 100 SD, bukankah harusnya ada 100 SMP juga? Ya dong, ya kita logika aja. Kemudian harusnya ada 100 SMA dong. Yang terjadi bukan seperti itu, Pater. 100 SD, SMP-nya hanya 30. SMA-nya hanya 12. Nah, anak-anak yang di SD ini kemudian ditampung di mana? Nah, inilah kemudian peran ini yang diambil oleh swasta. Swasta kemudian melihat ada kekosongan ketidakhadiran pemerintah di situ. Kemudian swasta mendirikan sekolah. Kita tahu sebagai masyarakat Indonesia bahwa disitulah gereja Katolik berperan besar mengambil ruang-ruang pendidikan itu. Makanya ada sekolah-sekolah Katolik yang cukup dihargai dan cukup dihormati di Indonesia dalam hal mendidik anak-anak.
Kita juga tahu ada misionari, ada zending ke berbagai wilayah Indonesia, terutama kita bicara Indonesia Timur ya. Itu ada banyak gereja berperan di situ. Karena ruang itu pemerintah nggak hadir, Pater. Nggak ada pemerintah di situ. Perhatikan polanya. Mari kita lihat bukan hanya ND, bahkan di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Pulau Jawa saja polanya seperti itu. Ada 150 SD, hanya 50 SMP, dan hanya 27 SMA misalnya. Itu selalu seperti itu. Hmm. Nah ini kan PR sebenarnya dari dulu. Kenapa yang terpikir kok menyajikan rantang makanan sebelum Pemerintah membereskan itu? Tapi kemudian Sudaryono nih Pater, Sudaryono tuh argumennya seperti ini. Cina ada MBG, Jepang ada MBG, Korea Selatan ada MBG, India ada MBG. Tapi coba kita lihat, apakah MBG di Cina, Korea Selatan itu pakai anggaran pendidikan? Mari kita teliti, apakah di Cina, Korea Selatan, di Jepang itu MBG-nya TNI dan Polri-nya ikut bagi-bagi makanan punya dapur? Jadi mau apapun yang dikatakan oleh pemerintah, terutama Sudaryono sebagai kepala BGN, itu akan patah dengan sendirinya. Mereka katakan negara-negara maju punya program ini, betul, tapi tidak dikorupsi. Sementara Dadan Hindayana saat ini nilai korupsinya saja belum dibuka ke publik apa saja yang dikorupsi. Jadi ini permainan logika yang menyesatkan, yang cacat logika seperti ini terus disuarakan oleh pemerintah seakan-akan program ini adalah juru selamat buat rakyat. Kalau rakyat mau keluar dari kemiskinan, senjatanya hanya satu, pendidikan. Tidak ada pilihan lain kecuali mencerdaskan bangsa. Ibu Anet, terakhir, Ibu Anet punya pesan apa untuk Presiden Prabowo dan DPR RI? Ya, Prabowo Subianto selalu berkata di podium-podium ketika dia berpidato, saya tidak ingin rakyat saya lapar. Saya tidak ingin rakyat saya lapar. Saya ingin rakyat saya sejahtera. Saya ingin rakyat saya kenyang. Makan itu adalah hal yang sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari makanan. Saya mau mengatakan kepada Prabowo Subianto bahwa saat ini dengan program MBG sudah berjalan 1,5 tahun. Dengan program MBG sudah memakai pajak rakyat sekian ratus triliun. Rakyat Anda kelaparan, Pak. Rakyat Anda kelaparan dan miskin. Dan laparnya bahkan berlapis-lapis. Lapar dari perut, lapar juga dari pikiran, dan akan terus lapar karena mereka tidak terdidik. Karena mereka bodoh. Karena mereka tidak sekolah. Karena mereka tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Jadi lapar yang Bapak maksud itu adalah lapar yang kemudian seakan-akan bisa dikenyangkan dengan satu porsi MBG. Bagaimana dengan ayah ibunya yang tidak punya pekerjaan? Bagaimana dengan lingkungannya yang kemudian pelan-pelan juga menjadi lemah kekuatan ekonominya? Kita tahu saat ini, dolar sangat tinggi, kebutuhan warga semuanya naik. Kita ditajar oleh inflasi yang tinggi juga. Jadi kalau Bapak Prabowo peduli sama rakyat, ingin rakyat Anda tidak kelaparan, justru Pak Prabowo, pajak harus dipakai untuk menggerakkan industri. Pajak harus dipakai untuk menggerakkan ekonomi. Pajak harus dipakai untuk memastikan setiap bapak dan ibu punya pekerjaan yang layak. Bapak dan ibu yang punya pekerjaan yang layak, dijamin, pasti akan memperhatikan anak-anaknya. Jadi sebenarnya negara berhentilah mendikte bagaimana cara orang tua harus memberi makan anak. Tetapi negara pastikan setiap keluarga punya haknya. Pak Prabowo, jika MBG dihentikan, iuran BPJS untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa gratis. Pak Prabowo, jika MBG dihentikan, anak Indonesia bisa sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah dengan gratis. Jadi mari tidak menutup mata pada kenyataan yang ada di masyarakat bawah. Makanan hari ini, habis hari ini, dan kemudian menjadi kotoran yang kita buang di kakus di jamban. Tapi kalau anggaran itu dipakai dengan hati-hati, dipakai dengan teliti untuk mementingkan kesehatan warga, menggerakkan industri, memberikan lapangan kerja, semua ayah dan ibu yang waras pasti akan memberikan makan kepada anak-anaknya dengan baik. Dan sekali lagi, pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk bangsa di masa depan. Tidak bisa disederhanakan hanya dengan satu rantang makanan yang bukan makan. Kenapa? Karena anak-anak tegang, takut keracunan. Bukan bergizi.
Karena pada faktanya kenyataan di lapangan bukan gizi seimbang yang diberikan sesuai paduan Kemenkes. Dan bukan gratis, karena itu dari setiap tetes darah dan keringat rakyat yang dibayar lewat pajak. Kepada anggota DPR, agak sulit bicara dengan anggota DPR, Pater. Kenapa? Mereka punya dapur. Sederhana itu. Mereka punya dapur. Ya. Jadi seharusnya kalau mereka punya nurani, kalau mereka punya kesadaran sebagai wakil rakyat yang bisa duduk di sana karena kita yang pilih dan kita yang biayai. Dari mulai gedungnya, fasilitasnya. Saya ketika sampai di gedung DPR, saya kemudian berkata dalam hati saya, pantas saja mereka tidur selama rapat. Terlalu nyaman. Terlalu nyaman, Pater. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi keputusan pemerintah, apa yang menjadi program pemerintah hari-hari belakangan ini, itu menyengsarakan rakyat. Marilah kita perbaiki kalau memang peduli dengan Indonesia emas, kalau memang peduli dengan nasib bangsa ini di masa depan. Sekian, Pater. Pak, ini kami mendapat kuliah gratis dari seorang Ibu Anet Mohon tentang maaf, Pater, karena kepedulian seorang ibu, tentang ya, bagaimana sangat perhatian luar biasa terhadap dunia pendidikan ya, dan bagaimana soal MBG. ya. Mohon maaf Memang juga, Pater, ya kalau kelihatannya seperti ngomel-ngomel atau marah-marah karena ya ada banyak perasaan yang campur aduk di situ. ya Tapi terima kasih untuk kesempatannya, Pater. yang diperjuangkan dengan ketulusan pasti jatuhnya marah-marah, sebagaimana Ibu Anet selama ini yang kami lihat di media. Dan untuk teman-teman semua, memang sebagaimana dari pembicaraan awal sampai akhir, negara dan kita semua punya kewajiban untuk anak-anak tidak boleh lapar. Tetapi memberi makanan bergizi kepada anak tidak boleh mengorbankan akses lain untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan untuk masa depan. Saya sangka Ibu Anet sepakat di sini. Ya. Jadi teman-teman kami sampai pada kesimpulan seperti itu. Dan ini menjadi tugas pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan anggota DPR RI, juga anggota DPR yang ada di daerah, sebagaimana yang dipesankan oleh Ibu Anet di segmen terakhir tadi. Ibu Anet, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran di program kami, Podcast Buka Box, sebuah kehormatan luar biasa. Ibu Anet punya waktu untuk mengisi program ini. Saya Pater Yohan dan Ibu Anet dari Jakarta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa. Sun is falling, speed